Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kandani, saya kasih tahu, tak BCI, ada kabar begini. Bagaimana cara beternak domba yang cepat dapat duit? Nah ini, simak videonya sampai selesai. Saya akan temui pakarnya, Mas Han, yang biasanya menjalin kemitraan, membina para peternak-peternak pemula di seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Barat. Ya, kita akan tanya-tanya bagaimana ilmunya, rahasianya apa, sehingga bisa beternak domba cepat dapat duit. Nomor teleponnya Mas Han ada di ini, ya, di pojok kiri atas, dicatat. Boleh tanya-tanya, SMS, telepon, silakan. Tonton terus videonya ini sampai selesai. Jangan lupa saya ingatkan juga ya, teman-teman yang belum subscribe, yang selama ini mengikuti Agro TV tapi diperiksa belum subscribe, di bawah ini masih belum aktif, diaktifkan dulu tulisan subscribe-nya ya. Subscribe-nya itu ditekan dulu, biar aktif. Kalau sudah, dibiarkan saja sampai kiamat. Assalamualaikum Mas Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Kau sih menyala, kau siapa ini? Timnas Kau timnas ya? Waduh, luar biasa ini Mas. Teman-teman ya, penggemar Agro TV itu banyak yang tanya begini. Agro TV tolong tanyakan sama Pak Hans yang murah senyum itu, yang modusnya api-api, bagaimana caranya beternak domba itu cepat oleh duit kan loh? Gimana Mas? Kok bisa dijelaskan? Gini Pak, ternak itu sebenarnya ada dua. Ternak itu ada dua, yaitu fattening sama breeding. dua macam maksudnya. Dua macam. Nah, kalau breeding itu apa? Breeding itu mengembang biakan atau beranak itu. Oh gitu. Pokoknya di ternak kan anak no lah Pak. Oh iya. Anak no. Kalau fattening itu penggemukan. Gitu. Nah, kalau breeding itu prosesnya bagaimana? Mulai kalau pertama. Breeding itu biasanya ada yang beli hamilan, ada yang beli siap kawin, cemoko atau paketan itu. Itu biasanya dirawat. Kalau hamil itu biasanya 3 bulan sudah melahirkan. Kalau siap kawin paling enggak 5 bulan sampai 6 bulan. 5 bulan 6 bulan itu baru bunting. Baru beranak. Oh, baru beranak. Buntingnya kapan? Belikan siapan. Jadi kalau siapan itu berarti kan siap kawin. Oh gitu. Kalau dikasih 1 pejantan dengan 10 betina kan langsung kawin. Kalau jadi itu 5 sampai 6 bulan beranak. Setelah beranak 3 bulan menyusui. Setelah 3 bulan menyusui berarti jualnya biasa kisaran 6 bulan. Jadi 1 tahun baru bisa jual. Kalau berarti ya, kalau breeding. Kalau berarti kalau menempuh jalur breeding itu untuk mendapatkan duit harus sabar menanti 1 tahun. Ya. Nah, kalau mau cepatnya yaitu fattening tadi. Fattening itu apa? Fattening itu penggemukan. Oh gitu. Jadi penggemukan itu enggak harus jantan. Jadi betina itu bisa buat penggemukan. Penggemukan. Nih lah, kenapa kok memilih betina untuk dibuat gemukan? Karena itu betina itu cepat gemuknya. Satu. Yang kedua harganya menengah ke bawah, ekonomis Pak. Oh, ekonomis, ya. Bisa dijangkau gitu ya. Bisa dijangkau. Dari segi daging? Dari kualitas daging juga banyak yang diminati, entah itu dari apa itu teksturnya atau gimana. Sate-satean itu kebanyakan motongnya betina. Betina, empuk baik ya? Iya. Lembut ngono ya? Harganya lebih ekonomis dibandingkan jantan. Terus untuk panennya itu 3 bulan sampai 2 bulan tergantung minta bibitnya Pak. Bobot yang berapa? Ya, sebentar kita potong. Berarti lebih cepat dapat duit fattening daripada breeding. Ya. Cepat fatteningnya daripada breeding untuk perputarannya. Coba saya dijelaskan. Misalkan beli bibit minimal umur berapa? Bibitnya itu tergantung Pak, bisa umur sekitar 6 bulan bisa, biasanya bobotnya di bawah 20, atau 7 bulan bisa di atas 20. Anggap aja yang 7 bulan. 7 bulan sekitar 20 kilo, 21, 20 gitu. Nanti dirawat 3 bulan, biasanya kenaikannya kita ngambil yang tengah-tengah aja Pak ya. Kenaikannya
1 bulannya 3 kilo. Kalau 3 kilo kita panennya biasanya 3 bulan, berarti kan hampir 30 kilo. Tambah 10 kilo tadi ya? Tambah itu tadi, tambah 3 kilo per bulan, kan 3 bulan. Berarti kan 9 kilo. Taruhlah 10 kilo ya? Itu yang tengah-tengah, biasanya bisa naik sampai 4 kilo. Kalau yang pinter merawat. Kalau pemula biasanya 3 kilo. Itu berarti dipelihara selama 3 bulan? 3 bulan. Nah, berarti statnya kita beli yang umur 7 bulan ya? 7 bulan. Misalkan dimulai hari ini, ya. Berarti 3 bulan ke depan sudah panen. Panen. Oh, berarti perbandingannya gitu ya? Ya. Kalau breeding kan 1 tahun. 1 tahun. Panen. Kalau ini 3 bulan. Ya. Itu kalau yang sudah mahir, biar cepat gemuknya, mintanya biasanya bobot 25 Pak. Kurang di 23 sampai 25. Dia cari yang 25. 2 bulan bisa panen katanya gitu. Karena apa? Karena saya biasanya ngambilnya itu kalau ikut kemitraan loh Pak. Kalau ikut kemitraan saya itu bisa ngambilnya saya itu sekitar bobot 30 up. Enggak, misalnya pada umumnya itu untuk penggemukan itu buat kuliner kan itu ya? Ya, betul. Itu juga. Pada umumnya berapa kilo orang-orang itu ambil? Ya itu sekitar 25 sampai 30. Oh gitu. Iya. Berarti sudah 3 bulan itu sudah mendapatkan segitu ya? Kebanyakan 30-an up. 30-an up ya. Perbandingannya dengan pejantan Mas, pertumbuhannya cepat mana? Cepat betina, karena pejantan itu satu itu masih ada siklus birahi. Kalau birahi nyusut lagi Pak. Kalau birahi nggak mau makan ya? Nggak mau makan. Terus kalau betina itu tidak selama pejantan. Ya, pejantan itu lama ya. Oke lah Mas, kita ambil tentang fattening karena fattening lebih cepat dapat duit kan gitu tadi temanya ya. Kita ambil fattening ya, kita ambil penggemukan. Nah, penggemukan itu yang kita pilih itu domba-domba lokal, domba komposit atau domba genetik. Kalau untuk penggemukan itu yang bagus itu ada darah crossnya Pak, karena cepat. Oh, masih ada turunan sedikit kalau ya? Contohnya kayak ini kan masih ada bulu-bulu, keriting-keritingnya gitu. Kalau lokal itu sedikit lama Pak. Begitu. Berarti masih ada keturunan lah. Masih ada apa sebutlah komposit gitu? Komposit. Oh gitu. Kalau komposit lebih murah ya? Oh gitu. Kalau pakai Texel atau pakai domba jenis ya kemahalan Pak. Ya, kalau yang masih FF-an gitu ya? Kemahalan. Nah, jadi beli yang sudah komposit-kompositan itu. Komposit, ada darah-darah. Pokoknya jangan lokal asli lah ya. Jangan kalau lokalnya itu apakah bisa ya bisa, tapi ya itu mau terpaut bobot sama waktunya itu tadi. Agak lama ya. Agak lama. Terus proses pemeliharaan Mas. Ya. Nah, ini kan menarik sekali ini. Ya. Ditanyakan sekalian ini proses pemeliharaan terutama pakan. Kalau untuk pakan apapun bisa Pak. Hijauan apakah bisa? Bisa. Banyak yang sudah bisa membuat silase itu kan dari hijauan juga Pak. Itu juga bisa diawetkan, itu juga bisa. Terus yang hijauan baru juga bisa. Yang penting itu ada tambahan kayak konsentratnya. Gitu. Apakah harus konsentrat? Enggak harus konsentrat. Konsentrat itu beli itu Mas? Ya bisa beli atau bisa fermentasi buat sendiri itu loh Pak. Oh, dari kering-keringan ya? Kalau pengen tahu caranya ya pakai mitra. Iya. Gitu. Kemitraan, diajari kemitraan ya? Diajar kemitraan cara pembuatan pakan itu tadi. Anggaplah masih pemula ini. Nggak pakai fermentasi, nggak pakai silase, tapi pokoknya alami aja. Gimana alami, pakannya? Bisa, hijauan juga bisa. Hijauan itu apa? Ngarit? Ngarit, rumput bisa. Jenis rumput atau limbah-limbah dari pertanian. Kalau di tempatnya ada limbah-limbah pabrik kayak industri ampas tahu atau apa juga bisa. Boleh ampas tahu. Tapi ya harus masih minumnya dikasih sedikit polar Pak. Oh gitu. Polar dicairkan. Kayak buat minuman gitu. Dicairkan juga bisa atau ditabur di namanya ampas tahunya atau rumputnya bisa. Dedak gimana Mas? Sedikit boleh nggak? Dedak bisa juga. Kalau nggak ada polar bisa dedak. Itu termasuk konsentrat ya? Kalau nggak ada dedak terus di tempatnya banyak singkong juga bisa. Singkong. Yang penting dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu kulitnya atau atau daunnya harus setengah kering. Yang buat kembung itu kan getahnya itu. Iya, getahnya itu.
Iya. Nah, yang sering kena kembung itu karena apa, Mas? Biasanya itu terlalu muda rumputnya, Rumput atau ngarit atau tanam itu ya? pengambilannya terlalu pagi. Oh gitu. Harusnya gimana? Dikeringkan dulu, apa dilayukan? Ya setidaknya diangin-anginkan dulu aja Pak. Dilayukan Gitu. seumpama ngambilnya itu pagi, dianginkan 1 atau setengah jam baru dikasihkan makan, nggak apa-apa. Kalau kita nanam pakan, misalkan pakcong atau otot gitu, Ya, untuk domba. oh bisa Pak. Nah itu tadi dari pakan apa itu tanam atau pakan liar itu juga bisa. Bisa. Ya tetap anu ya, harus dilayukan ya. Iya, harus dilayukan. Paling enggak itu ngambilnya kayak jam 8, paling enggak jam 9 baru diseleb atau dikasihkan makan. Itu makannya berapa kali sehari? 2 kali, pagi sama sore itu aja. Ya. Terus perbandingan Mas, yang hijauan tadi berapa persen, terus yang konsentratnya itu berapa persen? Bisa gini, pagi kasih hijauan, sorenya pakai konsentrat. Ya. Atau pakai comboran tadi itu? Atau pakai comboran. Kenapa kok sore? Karena istirahatnya banyak sorenya, Pak. Banyak malam. Jadi dari daging ya. Konsentratnya yang baik itu malamnya saja, sorenya saja. Konsentrat beli bisa ya, tapi kan nutut enggak Mas? Konsentrat itu bisa beli, bisa pakai fermentasi buat sendiri itu juga bisa Pak. Kalau buat sendiri itu paling enggak itu beli bahan baku dari limbah pabrik atau limbah pertanian. Oh gitu, dibikin sendiri ya? Dibikin sendiri. Rata-rata kalau sudah ikut kemitraan itu sudah bisa buat sendiri, bahkan bisa jual pakan sendiri Pak. Oke lah, sekarang misalkan sudah proses ya selama 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini kira-kira kendala-kendalanya apa Mas? Namanya makhluk itu Pak ya, kemungkinan ada cedera atau mata sakit atau gatal di bagian mulut. Iya, bagian mulut. Itu penanganannya mudah Pak, kasih minyak tawon atau kasih super tetra itu cepat. Bisa ditelet nona ya, dilap-lap nona. Atau mata sakit itu kasih super tetra gitu aja, atau tetes mata bisa. Kalau cacingan paling enggak itu datang 1 minggu di kandang harus dikasih obat cacing. Gitu ya, obat cacing ya. Kalau untuk suntik Mas, suntik antibiotik? Enggak perlu Pak, enggak perlu. Karena apa? Kalau dikasih itu nanti belum waktunya habis hilang atau obatnya sudah dipotong nanti bermasalah ke kesehatan manusia ya. Kesehatan ya, ke kualitas daging juga bermasalah. Berarti tidak boleh sembarangan ya. Pokoknya obat luar aja ya. Cukup obat-obatan itu ya, sering kan biasanya mata sakit atau gatal atau kalau kena insiden kejepit atau sampai bengkak atau patah kaki gitu aja. Itu aja pakai apa di spalk gitu aja cepat Pak. 3 bulan kenaikannya 10 kilogram. 10 kilogram itu males-males ya. Apes-apes sih. Itu biasanya sampai 35 kilo gitu. Sampai 15 kilo kenaikannya. Tapi kalau nggak dikasih makan ya nggak naik Pak. Iya, nggak bisa naik-naik. Maksudnya kalau perawatannya bagus, itu bisa mencapai 15 kilo Mas. 15 kilo. Ya, 3 bulan ya. Nah, setelah dirawat bagus, dombanya tumbuh gede. Nah, permasalahannya ini menyusul lagi yang harus ditanyakan. Itu outputnya menjualnya kemana? Ya biasanya itu dikirim ke itu Pak, ke rumah pemotongan atau warung-warung itu ya. Warung-warung itu Pak. Akiko juga. Gitu. Misalkan belum pengalaman gimana Mas? Kita akiko belum pengalaman. Kuliner belum kenal sama warung-warung. Ya, ikut gimana? Ikut kemitraan saya. Oh, ikut kemitraan? Iya. Gimana kemitraan itu? Kemitraan yaitu tadi bibit timbang saya kirim. Oh, jenengan bisa gitu ya membuka kemitraan, membimbing peternak pemula. Iya. Gimana prosesnya? Prosesnya itu tadi. Sejak awal ya? Sejak awal itu beli bibit itu tadi timbangan. Beli bibit ke sampean. Terus setelah itu ditimbang ya? Ditimbang, kirim. Terus untuk pakan, obat-obatan bisa nanti kontak dengan saya. Dibimbing lah. Bimbing. Ya, sharing-sharing. Terus panen bisa ambil, kalian bawa bibit lagi. Gitu. Membawa bibit baru. Bibit baru lagi. Gitu. Biasanya gitu. Itu nanti gak berubah Mas kesepakatannya. Jangan-jangan nanti rugi. Enggak, gini Pak. Kalau jualnya ibaratnya 50,
per kilo, panennya ya juga 50 per kilo. Gitu. Misalkan begini, membeli dari Anda kalau 1 kilo itu dihargai berapa hari ini? Hari ini 53, 50 sampai 53, Pak. 50 sampai 53. Ya. Anggap aja 52 tengah-tengahnya. 52. Ya. Oke, kemudian 52 ini taruhlah masih bobot 20 kilo. Ya. Ya, 20 kilo kan ya? Ya. Oke lah, dibawa ke kandang kita. Dipelihara selama 3 bulan jadi 30 kilo. Kurang lebih. Gampang-gampangannya hitung-hitungannya begitu. Ini cuma contoh aja teman-teman ya. Berarti kan ada untung 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Antara 50 sampai 53. Ya. Gitu ya. Jadi nggak mungkin rugi ya. Ya. Ruginya itu karena apa? Ruginya itu pemula itu masih otak-atik pakan, Pak. Jarang kontak. Kalau penggemukan itu kan bertahap. Komposisi pakannya itu bertahap. Ada ilmunya lah. Kalau langsung dikasih, ibaratnya itu yang terbaik, insya Allah nggak akan baik, malah dia kotorannya itu encer. Oh gitu. Jadi nanti bisa menghambat pertumbuhan. Malas makannya juga. Jadi bertahap dikasih, ibaratnya komposisi proteinnya itu kok 30 jadi 50 jadi 80 gitu. Jadi ada ilmunya lah. Ya, gitu. Nah, itu enaknya kemitraan begitu. Jadi harus sering-sering konsultasi. Terus untuk cari bibitnya mudah, tinggal minta yang bobot berapa, terus untuk panennya juga mudah, tinggal telepon sudah waktunya diambil ya. Kita kembali tadi tentang kenapa kok rugi. Rugi tadi karena cara memeliharaannya yang salah. Minim pengalaman baru. Ya, minim pengalaman. Itu, yang kedua males. Setelah ngasih makan ditinggal. Ya, pokoknya nggak diperhatikan lah. Perkembangan domba-dombanya. Domba itu mau makan apa enggak, yang penting tak kasih makan. Nggak tahu berarti ya. Tapi biasanya yang kerugiannya itu di awal masih pemula, tapi untuk panen yang kedua biasanya sudah tahu. Begitu, sudah tahu pengalaman ya. Jadi biasa begitu itu. Luar biasa ini Mas. Berarti Mas Han ini juga nanti bisa membeli di tempat Anda untuk kemitraan, mendapat bimbingan bonusnya, mendapat ya ilmu-ilmu sharing-sharing gitu ya. Terus kemudian kalau panen nanti juga siap untuk membeli kembali. Gitu ya. Iya, Pak. Luar biasa. Terima kasih Mas Han. Ya, sama-sama. Informasinya sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.